Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat RM semuanya. Pada video kali ini kita akan membahas kupas tuntas kekongruenan, dilengkapi dengan contoh yang mudah dipahami. Video ini dapat Anda saksikan di channel YouTube Rahmat Matematika. Dua segi banyak atau poligon dikatakan kongruen jika ada korespondensi satu-satu antara titik-titik sudut kedua segi banyak tersebut. Sedemikian hingga berlaku yang pertama, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Kemudian yang kedua, semua perbandingan panjang sisi-sisi yang bersesuaian adalah 1. Kedua syarat ini harus dipenuhi oleh dua segi banyak tersebut. Baru dikatakan segi banyak tersebut kongruen. Jadi kedua syaratnya harus dipenuhi. Sebagai contoh, perhatikan gambar berikut ini. Syarat yang pertama, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Kita perhatikan bidang 4 A, B, C, D dan bidang 4 E, F, G, H. Sudut A atau sudut DAB itu besar sudutnya adalah X. Sama dengan sudut HEF atau sudut E, mana besar sudutnya adalah X. Sudut D, besar sudutnya Y. Sama besarnya dengan sudut F, besar sudutnya juga Y. Sudut C, besar sudutnya adalah Z. Sama juga dengan sudut G, besar sudutnya juga Z. Dan yang terakhir, sudut D atau sudut ADC. Dalam menyebutkan sudut bisa menggunakan satu huruf atau dengan 3 huruf. Sudut D atau sudut ADC. Besar sudutnya adalah dilambangkan dengan T. Demikian juga dengan sudut H. Besar sudutnya dilambangkan dengan T. Artinya besarnya sama. Sudut H atau sudut E, H, G. Syarat pertama telah dipenuhi. Sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Sekarang syarat yang kedua. Kita perhatikan perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian. Katanya adalah syaratnya adalah harus satu perbandingannya. Karena perbandingannya satu, itu menunjukkan bahwa sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Karena kalau dibandingkan bilangan yang sama, dibagi dengan bilangan yang sama, maka nilainya adalah 1 atau 1 berbanding 1 itu sama juga dengan menyatakan panjangnya sama. Sisi-sisi tersebut. Kita perhatikan. Panjang sisi AB sama dengan panjang sisi EF. Ini diberi lambang bulatan kecil. Kemudian panjang sisi BC sama juga dengan panjang sisi FG. Panjang sisi CD sama dengan panjang sisi GH. Diberi lambang garis 2 ini. Kalau BC dengan FG tadi diberi garis 1. Berarti semua perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian adalah 1. Barulah bidang 4 ini dikatakan kongruen. Jadi karena dipenuhi syarat yang pertama dan syarat yang kedua, maka bidang ABCD dan EFGH adalah kongruen atau sama dan sebangun. Berikut ini akan ditampilkan contoh dan non-contoh dari bangun datar kongruen. Perhatikan gambar berikut ini. Ada bangun datar seperti ini. Ini panjangnya sama, panjang sisinya ini sama. Kalau kita kasih lambang seperti ini, garis 1, panjangnya ini sama. Tapi bentuknya tidak sama. Besar sudutnya nggak sama besar. Ya. Ini, besar sudut ini tidak sama dengan sudut yang di sini. Demikian juga sudut yang ini tidak sama dengan besar sudut ini. Jadi, ukuran sisinya sama, tapi bentuknya tidak sama. Sehingga besar sudutnya pun tidak sama. Maka, ini bukan kongruen. Kemudian, yang kedua.
Ada bangun datar seperti ini. Besar sudutnya sama. Besar sudut yang ini sama dengan yang di sini. Yang ini sama dengan yang di sini. Besar sudut ini sama dengan ini. Besar sudut yang di sini sama dengan di sini. Besar sudutnya sama. Tapi ukuran sisinya tidak sama. Panjang sisinya ini tidak sama dengan ini. Jadi bentuknya sama. Ini disebut sebangun. Sedangkan yang ketiga ini, yang bersesuaian ini sama panjangnya. Ini sama dengan yang di sini. Kemudian yang di sini sama dengan yang ini. Demikian juga ini. Jadi ada pasangan-pasangannya yang bersesuaian sama panjang. Dan besar sudutnya juga sama. Besar sudut ini dengan ini sama. Sudut ini pasangannya dengan ini sama besar. Yang ini dengan yang di sini. Dan ini sama besar. Inilah yang disebut dengan kongruen. Sama ukuran sisi. Kemudian sama bentuk. Baru dikatakan bangun datar tersebut kongruen. Berikutnya kita akan membahas teorema atau postulat dua segitiga dikatakan kongruen. Berikut teoremanya, dua segitiga dikatakan kongruen apabila pada keduanya sama. Jadi ada dua buah segitiga. Kedua segitiga itu kita katakan kongruen jika pada keduanya sama. Sepasang sisi dan dua pasang sudut yang terletak pada sisi itu. Ini disingkat menjadi SD, SD. SD ini maksudnya sudut. Sudut, sisi, sudut. Atau dua pasang sudut dan sepasang sisi di hadapan salah satu sudut itu. Jadi dua pasang sudut. Kita singkat menjadi S, SD, SD. Sisi, sudut, sudut. Atau tiga pasang sisinya. Tiga pasang sisinya ya. Jadi pada keduanya sama tiga pasang sisinya. Disingkat menjadi SSS atau sisi. Atau yang keempat, dua pasang sisi dan sepasang sudut apit dua sisi itu. Singkat dengan SSDS. Jadi dua pasang sisi. Ini sisinya. Dan sepasang sudut apit. Sudutnya diapit. Atau dua pasang sisi dan sepasang sudut di hadapan salah satu sisi. Asalkan sudut di hadapan sisi lainnya sejenis. Atau disingkat dengan SSSD. Jadi ini teoremanya, satu saja dipenuhi, maka kedua segitiga tersebut dikatakan kongruen. Karena kalau dipenuhi misalnya yang nomor 1 ini sudah pasti nomor 2, 3, 4, 5 juga terpenuhi. Demikian juga misalnya nomor 5 yang terpenuhi berarti nomor 1, 2, 3, dan 4 terpenuhi juga. Inilah teorema tentang kongruen pada dua buah segitiga. Untuk lebih jelasnya, satu persatu akan kita bahas prinsip-prinsip kekongruenan dari dua segitiga ini. Yang pertama, teorema kekongruenan sudut sisi sudut atau disingkat dengan SDSSD. Perhatikan gambarnya. Jadi sudut, nah ini sudutnya, sudut A dengan sudut D sama. Sudut A disebut juga sudut BAC. Sama juga dengan sudut EDF. Dipenuhi satu sudut. Kemudian sisi. Sisinya sisi AC sama panjangnya dengan sisi DF. Kita kasih satu lagi garisnya. Sama,
lambangnya. Jadi AC sama dengan DF. Dipenuhi untuk yang kedua. Sedangkan yang ketiga adalah sudut. Sudut C sama juga dengan sudut F besarnya. Sudut C disebut juga sudut ACB. Itu sama besarnya dengan sudut DFE atau sudut F. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut ini. Contoh 1, diketahui jajar genjang ABCD dan ditarik diagonal AC. Buktikanlah bahwa segitiga ACD kongruen dengan segitiga CAB. Jadi ada jajaran genjang atau jajar genjang. Boleh menyebutnya jajar genjang, boleh juga jajaran genjang, maknanya adalah sama. Berarti kita harus gambarkan dulu jajaran genjang atau jajar genjang ABCD. Kita gambarkan seperti ini, ABCD. Kemudian kita harus pahami sifat-sifat dari jajaran genjang atau jajar genjang. Bahwasanya jajar genjang itu sudut yang berhadapan itu sama besar. Kemudian sisi yang sejajar sama panjang. Itulah sifat dari jajar genjang atau jajaran genjang. Jadi dalam soal dijelaskan ditarik diagonal AC. Diagonal AC berarti kita tarik garis kemari. Buktikan bahwa segitiga ACD. ACD. Kongruen dengan segitiga CAB. Tentunya dengan menggunakan teorema tadi yang ada 5 tadi. Satu saja dipenuhi, berarti terpenuhi yang lain bahwa segitiga itu dikatakan kongruen jika salah satu dari teorema tersebut tadi dipenuhi. Baik, untuk membuktikannya, langkahnya yang pertama tentu kita kasih lambang dulu. Di A ini kita kasih lambang 1, 2, 1, 2, demikian juga yang di C, agar bisa membedakannya. Berarti ini sudut C1, atau sudut BCA itu adalah sudut C1. Itu sama juga dengan sudut BAC nantinya, ya. Kenapa? Karena sudut-sudut dalam berseberangan. Kemudian sudut di C2 atau sudut BCA itu sama juga dengan sudut DAC atau sudut A2. Kenapa? Alasannya adalah sudut-sudut dalam berseberangan. Nah, sekarang kita perhatikan segitiganya kembali, ACD dan CAB. ACD dan CAB. Sudut C1 ini, sudut C1 ini itu sama besarnya dengan sudut A1. Alasannya tadi telah dijelaskan. Sudut-sudut dalam berseberangan. Kemudian AC itu sama juga dengan CA. Karena AC dengan CA itu berimpit atau merupakan refleksinya. Refleksi ataupun berimpit. Sama itu juga garisnya. Kemudian bahwasanya sudut A2. Sudut A2 berarti ini sudut DAC atau A2. Yang ini kita kasih lambangnya seperti ini. Ada 2, yang ini dia. Sudut A2 ini sama besarnya dengan sudut C2. Alasannya sudut-sudut dalam berseberangan. Jika kita perhatikan yang kita dapat ini tadi, ini berarti sudut, kemudian sisi. Ini sisi, kemudian sudut lagi. Berarti sudut, sisi, sudut. Sehingga kesimpulannya segitiga ACD kongruen dengan segitiga CAB. Teorema kekongruenan sisi, sudut, sudut. Perhatikan gambar berikut ini. Jadi ada 2 buah segitiga, kita akan membahas sisi, sudut, sudut.
Sisi yang pertama adalah sisi AB, sama panjangnya dengan sisi DE. Kemudian berarti sisinya sudah sudut BAC, sama besarnya dengan sudut EDF. Sudut. Kemudian satu lagi sudutnya, sudut ACB atau sudut C, sama besarnya dengan sudut DFE atau sudut F. Untuk lebih memahami terhadap teorema kekongruenan sisi sudut-sudut, perhatikan contoh berikut ini. Contoh yang kedua, perhatikan gambar berikut. Diketahui segitiga TCB adalah segitiga sama kaki. Sudut A sama dengan sudut D sama dengan 30 derajat dan sudut ABC sama dengan 45 derajat. Buktikan bahwa segitiga ABC kongruen dengan segitiga DCB dan tentukan besar sudut DBC. Ini gambarnya. Sekarang akan kita bahas bagaimana membuktikannya. Bukti, kita buat dulu gambarnya. Perhatikan segitiga ATC dan segitiga DTB. ATC dan DTB. Kita perhatikan. Kalau kita lihat pada segitiga ATC dan DTB, bahwasanya panjang TC itu sama dengan panjang TB. Karena segitiga TCB adalah segitiga sama kaki, berarti panjangnya ini sama. Kemudian sudut ATC itu sama juga dengan sudut DTB. Alasannya adalah ini bertolak belakang, berarti besar sudutnya sama. Kemudian sudut A itu sama juga dengan sudut D, karena diberitahukan dalam soal. Kesimpulannya adalah karena dia tadi sisi, sudut, berarti segitiga ATC kongruen dengan segitiga DTB karena memenuhi teorema yang telah dijelaskan tadi. Berarti AC sama panjangnya dengan BD karena segitiganya tadi telah terbukti kongruen. Sekarang perhatikan segitiga ABC. Segitiga ABC, A, B, C dan segitiga DCB. Jadi fokus kepada kedua segitiga ini. Segitiga ABC, yang ini ABC dan DCB. Kita akan membuktikan bahwasanya segitiga itu adalah kongruen. BC, panjang dari BC itu sama juga dengan CB. Karena segitiga yang tadi yang mau kita buktikan adalah ABC berarti ada sisi BC. Dan segitiga DCB ada juga sisi CB. BC dengan CB itu sama, alasannya berimpit atau refleksinya. Kemudian AC itu sama dengan DB. Kenapa? Karena sudah dibuktikan pada segitiga ATC dan segitiga DTB tadi adalah kongruen. Kemudian sudut A sama besarnya dengan sudut D, diberitahu dalam soal. Kesimpulannya segitiga ABC dan segitiga DCB adalah kongruen. Atau dalam hal ini kenapa dia kongruen? Sisi sudut. Akibatnya sudut ACB berarti besarnya sama dengan sudut DBC. Sekarang kita akan menghitung besar sudut ACB.
dengan catatan tadi bahwasanya besar sudut ACB itu sama besarnya dengan BBC karena telah terbukti kongruen. Kalau kita lihat, besar sudut A ini adalah 30 derajat atau sudut CAB 30. Kemudian sudut ABC 45 derajat. Kemudian jumlah besar sudut segitiga adalah 180 derajat. Berarti sudut ACB 180 dikurangi 30 dikurangi 45 derajat. Atau sama juga kita tuliskan seperti ini. Karena sudut ACB sama besarnya dengan sudut DBC, maka sudut DBC sama dengan 105 derajat. Jadi, telah kita temukan berapa besar sudut DBC. Demikianlah kekongruenan pada bangun datar dan segitiga. Untuk lebih jelasnya, tentu saksikan di bagian kedua dari video ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.